dengan cinta. Tuhan pertemukan. Tuhan pertemukan aku dengan kekasih pilihan. Kala hati bertaut menjadi satu, kala kaki melangkah pada satu tujuan, dan perjumpaan adalah hal yang selalu kita nanti-nantikan. Temu kita senantiasa tersirat makna, sapa kita hangat terasa. Suka, duka, tawa, canda, kita nikmati bersama. Meski banyak hal di diri kita yang jauh berbeda, namun kebersamaan karena Allah itulah yang menjadi pengikatnya. Berbalut dalam harapan untuk saling menguatkan dalam perjalanan untuk menempuh ketaatan. Bersamamu kawan, kita berjalan bersama, mencoba untuk menghadirkan langkah istiqomah dengan cinta. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, yang jawab baru satu nih. Kita ulang lagi ya salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Meskipun sambil malu-malu, waalaikumsalam, nggak apa-apa. Yang penting udah aja yang jawab. Alhamdulillah. Gimana Kak Sipa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Lah pasukanmu mana Mbak? Kok kamu toh? Kabira lagi pergi. Oh, lagi pergi. Kan lagi jemput kakak Aspat loh ke Solo. Oh, kamu tinggal sendirian di rumah? Iya. Nah, ada Kak Heni ya ini ya? Kak Heni. Kak Heni atau Kak Fitri ini pakai masker jadinya kurang paham ini. Siapa ya? Boleh kenalan dulu, Mbak. Bisa di-unmute mungkin speakernya? Ini kita ada Kak Dita baru gabung. Assalamualaikum Kak Dita.
sambil menunggu teman-teman yang lain, mungkin bisa di on cam ya teman-teman ya. Mungkin yang ada kendala koneksi bisa tulis di komen namanya, terus mungkin kabarnya. Waduh, Kak Siva. Kak Dita, apakah mendengar suaraku? Dengar, Mbak. Dengar. Bisa on cam, Mbak? Bentar ya, Mbak. Oke. Kak Heni, ini Kak Heni atau Kak Fitri bisa mendengar suaraku? Mungkin terkendala koneksi ya. Kita sambil menunggu teman-teman yang lain. Kak Siva ini weekend kesibukannya ngapain aja nih? Karena ditinggal ada tugas apa? Bersih-bersih rumah mungkin? Oh, malah hilang nih Kak Siva. Oh. Aku keluar masuk, Mbak. Sinyalnya kayaknya nggak stabil. Oh iya, nggak apa-apa Mbak Dita. Semoga dimudahkan ya. Sedang apa nih Mbak Dita? Oh, sinyalnya Mbak Dita hilang lagi ya. Kak Siva lagi apa nih Kak Siva? Duduk. Lagi tidur. Iya, baiklah karena waktunya sudah menunjukkan pukul 9 kelewat 17 menit. Langsung aja kita mulai kajian pada pagi hari ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi lagi ya, salamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhillu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, Nadia, Mbak. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat, hidayah, taufik serta inayahnya semata kita bisa bertemu lagi nih di kajian Halaqah Cinta insyaallah dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman semuanya ya. Alhamdulillah. Nah, tak lupa salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat dan keluarga yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, kemarin ada yang kemarin tadi pagi sudah stalking belum? Hari ini kita membahas tentang apa nih? Ada yang tahu kajian kita pagi hari ini temanya apa? Bisa di on mic? Kak Siva tahu nggak Kak Siva? Belum tahu ya, habis bangun tidur. Mungkin Mbak Dian bisa on mic atau on cam? Kalau tidak terkendala sinyal ini baru masuk. Selamat datang. Ya, sambil menunggu respon ya. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Ya, Dian. maaf ya, Afwan. Sinyal wifi-nya ini tadi hilang. Nggak Oh bisa iya. connect. Nggak apa-apa Mbak, sekarang sudah lancar Mbak Dian. Ini pakai kuota. Oh, pakai kuota. Kira-kira aman nggak Mbak kalau on cam Mbak? Wah, coba ya, Mbak. Oke. Nanti kalau misalkan nggak aman, off cam nggak apa-apa. Yang penting, wah sudah terlihat ini. Cahaya cerah. Mbak Dita masih aman ya suara saya? Aman, Mbak. Aman. Tapi
Ngam dulu. Ya, nggak Sinyalnya apa-apa. belum stabil soalnya. Oke, Mbak Dita. Alhamdulillah. Ini Mbak Dian baru bangun tidur atau habis apa ini Mbak Dita? Oh, Mbak Dian, maaf. Maaf salah panggil Mbak Dian. Oh, sudah mandi aku. Emang gini Sudah mukanya. mandi. Oh, saya tidak bermaksud seperti itu Mbak Dian. Ya Allah. Mohon maaf ya Mbak. Ya Mbak, enggak apa-apa. Saya kira habis subuh terus tidur lagi baru bangun sekarang. Enggak. Enggak, udah mandi ya, alhamdulillah. Udah nyuci juga. Mbak Dian tahu nggak tema kajian kita pagi hari ini apa ini? Aduh, apa ya? Aku bertumbuh dengan cinta ya? Apa Iya, sih bertumbuh? Betul. iya betul. Ngarang apa tebak-tebak berhadiah nih Mbak? Oh, saya baca kan kemarin jadwalnya ada. Oh iya, berarti baca jadwal. Oke. Nah, pagi hari ini kita akan membahas kajian atau tema yang tidak jauh-jauh, masih ada hubungannya dengan kajian-kajian kita sebelumnya, yaitu dengan tema bertumbuh dengan cinta. Nah, kira-kira kalau kita itu bahas cinta itu udah sampai ke hati gitu ya. Apalagi kalau udah bertumbuh dengan cinta itu insya Allah istiqomahnya itu lebih mudah ya teman-teman ya. Karena kalau wanita itu lebih ke perasaan, jadi kalau bawa-bawa cinta itu langsung kena gitu ya. Alhamdulillah nih Dek Sabira. Kenapa kamu tega sekali meninggalkan Kak Siva? Sifanya Mbak yang nggak mau. Oh, Kak Sivanya yang nggak mau. Beneran nggak nih? Halo, Dek. Mbak Dek Konita. Assalamualaikum. Udah sampai mana, Dek Sabira? Udah sampai Solo. Waalaikumsalam. Ya, kita langsung lanjut aja ya, Dek Sabira bisa langsung menyimak. Nah, untuk tema hari ini kita membahas tentang bertumbuh dengan cinta. Nah, ini sudah kelihatan di layar teman-teman semuanya. Kira-kira pembicara hari ini siapa? Ada yang tahu? Kak Siva udah ketawa-ketawa nih. Siapa Kak Siva pembicaranya? Malu-malu ya. Nah, akan saya perkenalkan pembicara kita pada pagi hari ini, yaitu Mbak Indri. Silahkan masuk. Assalamualaikum Mbak Indri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mbak Indri pagi hari ini? Alhamdulillah, semoga senantiasa diberikan kesehatan. Semuanya juga ya. Apalagi nih di akhir bulan Ramadan ya. Di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Semoga semuanya sehat. Amin ya Allah. Ini gimana Mbak Indri? Apakah hari ini puasa atau sedang halangan nih Mbak Indri? Insya Allah puasa. Iya, alhamdulillah. Karena mungkin ada beberapa ya teman-teman kita itu di hari-hari terakhir itu malah dapat tamu dari Allah. Wah, itu pasti sedih sekali ya. Nah, ngomong-ngomong nih Mbak Indri, apakah sudah siap untuk mengisi kajian Halaqah Cinta pada pagi hari ini? Insya Allah siap. Iya, alhamdulillah. Nah, untuk teman-teman semuanya sudah siap untuk mendengarkan tausiah pada pagi hari ini? Oh iya, mungkin sambil angguk-angguk nggak apa-apa. Oke. Kak Siva jangan ngantuk ya Kak Siva, karena sepertinya itu background-nya di belakang itu kasur ya. Jadi jangan sampai tidur ini ya. Kak Sabira ini terlihat sedang memandang sesuatu. Jangan ngantuk ya. Iya. Nah, ini teman-teman sebelum kita mulai kajian pada pagi hari ini, aku minta tolong ke teman-teman nih, bisa pin tampilan Zoom Halaqah Cinta.
yang ada gambarnya saya sama Mbak Indri. Nah, itu bisa di-pin ya di layar teman-teman semuanya biar nanti PPT-nya lebih jelas. Sudah? Oke. Nah, karena teman-teman sudah siap ya, kita lanjut. Kita persilahkan kepada pembicara kita pagi hari ini. Silahkan Mbak Indri. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya dengar ya suaranya ya? Ada yang merasa suaranya kecil? Enggak ya, insya Allah ya. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini Allah telah memberikan banyak sekali kenikmatan-kenikmatan ya. Di antaranya kenikmatan yang saat ini kita rasakan itu adalah kita berada dalam bulan Ramadan dan di penghujung dari bulan Ramadan ya. Yang mana di penghujung bulan Ramadan ini Allah berikan banyak sekali limpahan rahmat, limpahan keberkahan, limpahan pahala yang insya Allah akan diberikan kepada kita semua yang memang berusaha untuk mendapatkannya. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita termasuk di antara orang-orang yang menjadi yang senantiasa ya mengikuti risalah yang beliau bawa ya, dan kita termasuk golongan beliau yang senantiasa teguh dengan risalah tersebut. Ya, alhamdulillah senang sekali teman-teman semuanya bisa berjumpa via Zoom meeting ya, meskipun ya ada tadi Dek Syifa ya, Dek Syifa, ada Dek Sabira, ada Mbak Dian, ada Mbak Heni, terus ada siapa lagi ya? Ya itu ya. Tadi ada Mbak Dita, tapi Mbak Dita terkendala sinyal, mudah-mudahan dimudahkan nanti sinyal di rumahnya. Ya, senang sekali bisa berjumpa, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah ya, dan diberikan keistiqomahan di dalam ketaatan. Ya. Ngomong-ngomong dengan bahasan kita hari ini, itu tadi sudah disinggung oleh Mbak Eli ya, yaitu bertumbuh dengan cinta. Ya, tentu saja pembahasan ini ada kaitannya ya dengan pembahasan kita yang sebelumnya ya, dari mulai awal ya, yang mulai awal dulu pembahasan kita, tema kita adalah, ada yang masih ingat? Nah ini harus digabung ya, biar kerangka berpikir kita bisa tergambar ya dari pembahasan kita di pekan yang pertama sampai kemudian pekan yang terakhir ini. Ada yang masih ingat judul dari pertemuan kita di pekan pertama? Ada yang masih ingat? Satu deh, coba siapa yang masih ingat? Nggak ingat semua ini. Ada yang jawab menemukan rasa, ya masih keliru Mbak. Yang pekan pertama kita ketemu. Kalau menemukan rasa berarti sudah ketiga, ya. Yang pertama, lupa semua. Apa diulangi lagi ya? Ya, yang pertama adalah nganu apa? Yang tak sadar. Iya. Ya, oke, Mbak Dian juga betul ya. Kehadiranmu yang tak kusadari ya. Di awal kita bahas bagaimana Ramadan ini rasanya kok tiba-tiba hadir gitu ya. Kayaknya baru kemarin deh kita tuh ngerasain Ramadan di tahun sebelumnya ya. Kok tiba-tiba udah datang aja Ramadan ini ya. Nah, kehadiranmu yang tidak kusadari. Nah, kemudian yang di pertemuan pekan kedua. Nah, ini masih ingat? Siapa yang ingat?
nanti dapat pahala, insya Allah. Yang kedua, ayo siapa? Nyontek dulu boleh. Berjalan bersamamu. Ya, berjalan bersamamu, betul. Yang lain jawab dong. Ini ada Mbak siapa tadi? Mbak Heni ya? Mbak Heni. Halo Mbak Heni, apakah sudah bisa terhubung bersama dengan tim Halako Cinta? Oh, sepertinya belum ya. Oke. Betul sekali. Jadi berjalan bersamamu ya. Setelah kemudian tadi kita mencoba untuk menyadari kembali akan kehadirannya Ramadan ya. Maka kemudian di pekan kedua kita diingatkan untuk senantiasa menjadikan puasa ini ya puasa yang terus bersamai kita gitu ya. Kita berjalan bersama dengan bulan Ramadan ya. Dengan kita itu berjalan bersama bulan Ramadan ini ya, kita seolah-olah dituntun untuk menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa lebih baik gitu ya. Sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang rugi karena kita berbuat maksiat. Nah, kemudian yang di pekan berikutnya masuk di tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Dian, yaitu menemukan rasa ya. Setelah sebelumnya mungkin kita agak maksa ya, aduh Ramadan ini udah datang aja ya gitu kan. Nah kemudian kita berusaha untuk ya memaksa diri kita, berusaha untuk oh ya ingat hari ini tuh Ramadan gitu ya. Jadi kita harus menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa ya. Akhirnya dari situlah kita muncul suatu kebiasaan baik ya, karena kita dikondisikan dengan hal yang baik, maka kemudian kita menjadi orang yang berusaha untuk terus baik ya, melakukan habit-habit yang baik. Nah, akhirnya biasanya kalau kita itu terbiasa dengan suatu kebaikan, maka kita itu akan jadi kecanduan ya. Apakah sudah kecanduan? Ya, semoga sudah ya. Yang di awal mungkin kayaknya kalau mau sholat duha ini kan sudah pagi ya. Kalau mau sholat duha kayaknya berat gitu ya. Tapi karena bulan Ramadan, yuk coba deh kita mencoba untuk sholat duha gitu ya. Rutin gitu ya. Kalau udah rutin akhirnya sayang banget ya kalau nggak sholat duha ya gitu kan. Kemudian misalnya sholat tahajud ya, baca Quran yang sebelum-sebelumnya mungkin susah banget buat baca Quran ya, tapi karena merasa ini momen bulan Ramadan harus diisi dengan baca Quran, akhirnya mau untuk baca Quran. Akhirnya kalau sehari nggak baca Quran tuh kayaknya ada yang kurang gitu. Nah, itu tandanya bahwa kita itu sudah menemukan rasa di dalam diri kita. Dengan apa? Dengan bulan Ramadan itu sendiri. Nah, maka kita masuk pada pembahasan yang sekarang, yaitu temanya adalah bertumbuh dengan cinta. Ya, check it out. Nah, kita akan mulai ya dengan sebuah pertanyaan nih teman-teman ya. Siap? Dan pertanyaannya next. Ya, pertanyaannya adalah ini Ramadan kurang berapa? Kurang 6 hari lagi. Ya. Kalau mulainya kira-kira dari Sabtu, maka kita kira-kira tersisa lagi Ramadannya itu adalah 6 hari lagi. Nah, apa nih teman-teman rasakan pada saat teman-teman itu sudah mendekati akhir dari bulan Ramadan? Ya, bisa dijawab mungkin. Apakah masuk ke A yang sedih ditinggalkan oleh bulan Ramadan, atau kemudian B yang senang gitu ditinggalkan dengan bulan Ramadan? Masuk yang mana kira-kira? Kalau siapa ya? Ini yang ada cuman ini itu aja ya. Dek Siva lagi ya. Kalau Dek Siva gimana? Seneng apa sedih? Dua-duanya. C. Dua-duanya? Nggak ada dua-duanya. Pilihannya itu seneng apa sedih? Nggak tahu. Nggak tahu. Yang mewakili aja deh. Yang dominan yang mana? Sedih apa seneng? Nggak tahu. Nggak menjawab. Kalau Mbak Leli gimana nih Mbak Leli? Kalau saya sih sedih, Mbak. Jadi kalau gini ya, meskipun udah terbiasa
Mungkin tadi kan udah menemukan rasa ya, kayak udah terbiasa sholat duha pagi-pagi sampai banyak apa namanya rakaatnya sampai banyak, terus habis itu tadarus udah biasa. Kalau Ramadan itu kan banyak kayak kelompok-kelompok gitu Mbak. Jadi jemaahnya tuh banyak, ayo tadarus bareng gitu. Tapi nanti kalau selesai Ramadan jemaah-jemaah itu kayak berkurang gitu Mbak. Jadi itu vibes-nya tuh sedih gitu. Pengennya itu jemaah terus, bareng-bareng terus. Kalau udah selesai Ramadan, udah hilang gitu aja. Gitu sih Mbak, kalau aku lebih dominan ke sedih sih. Kalau yang lain teman-teman gimana? Ya, oke, itu kalau dari vibes-nya Mbak Leli ya tadi ya. Ini ada yang juga masuk lagi nih. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Mbak Elvi, selamat bergabung ya. Mungkin kalau tidak terkendala oleh sinyal, mungkin bisa di on cam ya. Ya, selamat bergabung dengan kita semuanya di forum ini. Oke, kalau tadi Mbak Leli menyampaikan ini sedang kerja, jadi ya sambil bekerja gitu. Iya. Oh iya, nggak apa-apa. Masya Allah ya, sambil kerja masih menyempatkan waktu ya untuk bersama-sama kita ya di sini ya. Mudah-mudahan yang lain juga nanti bisa menyusul. Oke, kembali kepada pembahasan tadi ya. Apakah kita itu sedih ditinggalkan oleh Ramadan, ataukah kita itu senang ya ditinggalkan oleh Ramadan? Ya. Dan apa namanya ini jawaban daripada masing-masing dari kita ya, nanti yang mungkin agak berat untuk menjawab ya nanti bisa dijawab oleh diri masing-masing lah ya. Kita jawab dari hati kita masing-masing sebenarnya apa yang kita rasakan ketika kita ditinggalkan oleh Ramadan. Ini tidak terlepas dari momen nanti kita bertemu dengan Hari Raya Idul Fitri ya, tapi ini lebih kepada konteks dengan Ramadan itu sendiri ya. Apakah kita senang apa enggak? Dan apa namanya biasanya kalau kita itu sedih ketika ditinggalkan oleh Ramadan, itu kenapa? Karena kita merasa bahwa Ramadan itu adalah sesuatu yang berharga di dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Ya. Kalau kita biasanya senang ditinggalkan Ramadan, ya bisa jadi Ramadan itu, ya bisa dijawab sendiri ya, mungkin Ramadan itu menjadi beban dalam diri kita. Aduh, kok puasa ya, alhamdulillah ini udah selesai Ramadannya, udah nggak usah nahan-nahan lagi ya. Udah aku nanti bisa makan siang, aku bisa jajan sepuasnya gitu ya. Nah, ibarat kayak tamu ya teman-teman ya. Kalau tamu itu yang datang ke dalam rumah kita ya, di depan rumah kita itu adalah teman kita yang sangat dekat misalnya gitu ya. Apa yang akan kemudian kita, respon kita seperti apa? Minimal kita akan ketika melepas dia, ketika dia sudah mau pulang, pasti kita rasanya adalah berat. Di sini aja toh ya, masa udah pulang sih, kan baru sebentar, ya nantilah gitu ya. Biasanya seperti itu. Kenapa? Karena merasa berat untuk melepas. Ya. Sebaliknya, misalnya yang datang adalah pengamen. Teman-teman kalau didatangi pengamen gimana? Jreng gitu ya. Aduh, kok udah pulang-pulang sih gitu ya. Ya kan? Pengennya gimana? Udah dikasih duit aja deh biar langsung pulang gitu ya. Atau mungkin kita pura-pura nggak di rumah ya, kita diem gitu ya. Biar orangnya segera pergi, dikiranya nggak ada orang di rumah gitu ya. Kenapa? Kita merasa nggak berharga gitu ya. Nah, itu ibarat kalau kita kedatangan tamu itu begitu, berbeda antara tamu yang istimewa dengan tamu yang menurut kita nggak istimewa. Ya, termasuk dalam konteks Ramadan kali ini ya teman-teman semuanya ya. Nah, next berikutnya. Nah, kita perlu ingat kembali bahwa karena ini kita sudah masuk ke dalam penghujung bulan Ramadan ya, maka 6 hari ini adalah akhir ya, sisa-sisa akhir dari bulan Ramadan itu sendiri. Kok saya jadi sedih ya? Ya, jadi setelah ini kita akan berpisah lagi teman-teman dengan bulan Ramadan. Ya, dan biasanya
perpisahan itu akan meninggalkan yang namanya apa? Rasa yang tertinggal. Gitu ya. Jadi bagi kita yang berharap ya sebelum Ramadan tuh berharap banget bisa ketemu dengan bulan Ramadan ya, sampai kalau para ulama itu menantikan tuh dari 6 bulan gitu ya, 6 bulan itu bersiap-siap untuk bisa ketemu Ramadan, maka ketika berpisah ya, ketika berada di ujung dari gerbang perpisahan ya, maka yang dirasakan itu apa? Ada rasa yang tertinggal itu tadi, gitu kan ya. Ada perasaan berat itu. Dan ketika nanti bulan Ramadan itu sudah tidak ada lagi di hadapan kita ya, sudah kemudian selesai, maka yang tertinggal itu apa? Yang ditinggalkan oleh Ramadan itu apa? Yang ditinggalkan itu adalah amal sholih, gitu ya. Jadi Ramadan sudah berlalu, yang tinggal adalah amal sholih yang kita kerjakan di setiap harinya. Tidak ada yang lain kan? Dan Ramadan ini tidak akan pernah kembali selama-lamanya. Ya enggak? Akan kembali lagi enggak? Ramadan 1443. Akan kembali lagi? Enggak. Ini nanti tidak akan pernah kembali untuk selama-lamanya. Nah, maka yang tersisa dari kita itu adalah jejaknya itu adalah amal sholih. Nah, maka patut untuk kita tanyakan ya ke dalam diri kita ya terkait dengan amal-amal sholih yang sudah kita lakukan. Next, amal-amal sholih yang kita lakukan itu perlu untuk kemudian kita khawatirkan ya terhadap sholat tahajud kita, terhadap sholat duha yang kemudian kita lakukan, gitu ya, terhadap sedekah yang kemudian kita lakukan juga, gitu ya, termasuk mungkin kalau kita melakukan dakwah ya, maka dakwah yang kita lakukan, ya, bacaan Quran yang kemudian kita lafalkan, nah itu hal yang kemudian harus kita pertanyakan, gitu ya, harus kita khawatiri, gitu ya. Apakah kemudian amal ini itu adalah amal yang memang nanti diterima oleh Allah apa enggak? Di situ ya. Jadi yang tertinggal itu adalah amal sholih. Pertanyaannya adalah apakah amal sholih itu adalah amal yang berkualitas? Kan gitu. Ya, maka di dalam surat Al-Mu'minun ayat 60 ya, Allah sampaikan di situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna ma atau wa qulubuhum wajilat annahum ila rabbihim raji'un. Ya. Walladzina, dan orang-orang yang yu'tuna, yang memberikan gitu ya, ma atau yang memberikan apa yang telah mereka berikan ya. Kalau kita ya berarti amal soleh yang telah kita berikan terhadap Allah ya, berupa puasa kita, berupa sholat malam kita, ya, berupa kebaikan-kebaikan yang lain yang juga kita jalankan ya, ya dengan hati yang takut gitu ya, wa qulubuhum wajilat gitu ya, wajilat atahum. Jadi dengan hati yang takut ya. Kenapa kok takut? Ya, karena mereka tahu bahwa innahum, sesungguhnya, ila rabbihim raji'un, mereka itu akan kembali kepada Rabb mereka. Ya. Dengan ayat ini Allah dengan ayat yang telah Allah sampaikan ini ya, Ummu Aisyah itu bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah orang-orang yang takut gitu ya? Kata Rasul itu, kata Aisyah itu, apakah orang yang dia itu mencuri? Apakah orang yang dia itu meminum khamr gitu ya? Kata Rasul, ya, justru mereka itu adalah orang-orang yang biasanya berpuasa. Mereka itu biasanya itu bersedekah. Biasanya mereka itu adalah orang yang melakukan sholat. Gitu ya. Tapi dalam hati mereka itu takut. Gitu. Takut kenapa? Takut khawatir kalau kemudian amal itu tidak diterima oleh Allah. Gitu. Ya, padahal Allah itu sudah memberikan yang namanya kesempatan luar biasa di bulan Ramadan. Gitu ya. Kita berusaha untuk berlomba-lomba melakukan kebaikan ya, sampai ada yang iktikaf gitu ya di 10 hari terakhir Ramadan. Kita berharap nih gitu ya dengan amal soleh ini, amal soleh berkualitas yang akan kita
sampaikan kepada Allah yang akan kita berikan kepada Allah. Pertanyaannya adalah kembali lagi, diterima apa enggak ya gitu. Maka disitulah di hari-hari terakhir itu memang kita butuh untuk introspeksi gitu ya. Kan kita tuh perlu untuk muhasabah gitu ya. Ya Allah gitu ya. Udah mau selesai aja nih bulan Ramadan gitu ya. Diterima apa enggak ya gitu ya. Amal-amal kita itu harus kita tangisi gitu ya di akhir-akhir bulan Ramadan kita gitu ya. Karena sekali lagi ini tidak akan pernah kembali lagi selama-lamanya gitu ya. Nah, next berikutnya. Nah, bagaimana kemudian kita bisa tahu ya? Apakah kemudian amalan kita itu adalah amalan yang nantinya itu bisa diterima oleh Allah gitu ya. Utamanya puasa yang kita lakukan gitu ya di 30 hari kira-kira ya. Nah, diterima, maka kita bisa lihat dengan indikasi-indikasi yang disampaikan oleh para ulama ya. Nah, tandanya kalau kita itu diterima amal puasa kita gitu ya. Ini ada dalam kitab Lataif Al-Ma'arif ya. Di situ disampaikan balasan dari kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Oleh karena itu, siapa yang melakukan kebaikan lantas diikuti dengan kebaikan selanjutnya, maka itu tanda amalan kebaikan yang pertama diterima. Ya. Jadi ini indikasinya teman-teman. Kalau kita pengen tahu gitu ya, kalau tadi kan kita takut ya Allah takut banget ya diterima apa enggak ya gitu ya. Kita benar-benar sudah menjadi orang yang bertakwa apa belum ya gitu ya ketika kita keluar Ramadan ya. Itu kita bisa cross check di indikasi yang telah disampaikan oleh ulama ini. Kalau kebaikan yang kita lakukan di bulan puasa itu nanti akan kemudian berlanjut di bulan selanjutnya, maka itu tandanya bisa jadi insya Allah kita berharapnya ini adalah kebaikan yang memang diterima oleh Allah. Ini adalah amal yang diterima oleh Allah. Ya. Nah, sedangkan ya kebalikannya teman-teman yang melakukan kebaikan lantas setelahnya itu malah ada kejelekan, ya maka itu tanda tertolaknya kebaikan tersebut dan tanda tidak diterimanya. Artinya apa? Kalau tadi Mbak Lili sempat nyinggung, aduh kalau Ramadan itu kan kita biasa bisa tadarus bareng, vibes-nya itu kita bisa bersama-sama dalam kebaikan. Tapi nanti kalau udah nggak bulan Ramadan udah nggak gitu lagi. Nah justru poinnya itu adalah bagaimana kita menyamakan bulan Ramadan, bulan yang lainnya itu dengan kebiasaan kita di bulan Ramadan itu, gitu ya. Karena ini indikasi bahwa memang kita itu pengkaderan yang dilakukan oleh Allah atau latihan yang dilakukan oleh Allah itu berhasil atas diri kita, itu adalah ketika kita memang nanti betulan berubahnya itu nggak cuma di bulan Ramadan doang gitu ya. Oh iya, ini pas bulan Ramadan, rajin banget baca Qur'annya banyak gitu ya. Sehari bisa 3 juz misalnya ya. Sehari sampai 10 juz misalnya ya. Atau mungkin sholat tahajudnya itu ditambah berkali-kali lipat gitu ya. Itu masih yang luar biasa gitu ya. Tapi yang lebih luar biasa itu adalah ketika kita di bulan setelahnya, itu kita bisa sama dengan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan. Nah, itu menjadi tanda ya bagi kita. Maka kita harus waspada nih mulai dari sekarang gitu ya. Nah, kalau kita ingin menjadi orang-orang yang memang berhasil ya dibentuk oleh Allah, berhasil untuk kemudian mendapatkan ketakwaan, predikat takwa dari Allah, ya, maka kemudian kita harus berpacu dengan waktu di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Ya, kita banyak-banyak minta ampun sama Allah gitu ya. Mudah-mudahan Allah itu memang menjadikan kita tuh beneran orang bertakwa gitu ya. Karena kan kita nggak tahu apakah kita itu memang beneran bertakwa atau pura-pura bertakwa. Kita nggak akan tahu dan hanya Allah yang tahu. Gitu ya. Nah, berikutnya ya. Nah, poin daripada bulan Ramadan itu ada pada ini sebenarnya ya. Poin yang tadi saya sampaikan ya. Bahwa kita itu setelah keluar dari bulan Ramadan itu kita bertumbuh ya,
bertumbuh kualitasnya gitu ya, karena kita telah berada dalam asuhan bulan Ramadan ya. Kalau kita tuh diasuh dengan seorang ibu yang baik gitu ya, maka kita akan menjadi orang yang juga baik ya. Kalau anak itu diasuh oleh ibu yang buruk ya, maka anak itu juga akan menjadi buruk. Nah, kita itu diasuh oleh Ramadan selama ini ya. Ya, kita tuh dijaga oleh Ramadan ya selama ini ya. Nah, maka seharusnya memang ya asuhan Ramadan itu berhasil atas diri kita, yang mana kita menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya gitu ya. Menjadi orang yang bertakwa, yang artinya adalah orang yang kemudian berusaha untuk menjalankan segala perintahnya Allah dan menjauhi larangannya Allah. Seperti itu ya. Berat, Mbak. Ya memang berat. Makanya kenapa kok Allah itu memang gembleng kita di bulan ini memang gitu. Ya, nah ini juga disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan ya, belum menyampaikan. Di antara tanda diterimanya amal solih di bulan Ramadan itu adalah keadaan seorang muslim setelahnya itu menjadi lebih baik daripada sebelum Ramadan. Ya. Nah, kita bisa cross check nih dalam posisi kita di bulan sebelum Ramadan. Ya. Kita harus tadi muhasabah di dalam diri kita. Harus ngelis kalau bisa ya. Saya sebelum Ramadan itu seperti ini. Setelah Ramadan saya seperti ini. Saya sebelum Ramadan itu orangnya itu suka menunda ya. Maka setelah Ramadan saya menjadi orang yang lebih bersegera di dalam ketaatan. Saya itu sebelum Ramadan tuh malas melakukan ketaatan. Tapi setelah selesai bulan Ramadan saya lebih giat ya dalam menjalankan ketaatan. Saya itu sebelum Ramadan itu lalai ya. Maka setelah selesai bulan Ramadan saya itu menjadi yang lebih rajin. Nah, itu harus kita betul-betul cross check ya. Jangan sampai kemudian kayaknya bulan Ramadan itu cuman ajang euforia doang gitu. Kayaknya seneng, tapi senangnya cuman euforia doang gitu. Cuman oh ya banyak banyakin amal solih gitu ya. Tetapi itu hanya temporer gitu ya. Enggak terus berlangsung, tapi hanya di bulan itu saja. Nah, itu kan kita tidak harapkan ya. Jadi keadaan kita setelah bulan Ramadan itu adalah lebih baik gitu ya. Lebih baik daripada sebelum Ramadan. Ya, karena kebaikan itu akan mengajak kepada kebaikan selanjutnya. Dan amal solih itu akan mengajak pada amal solih yang lainnya. Jadi kalau diibaratkan ya seperti di dalam gambar ya, awalnya kita itu masih berupa benih yang kecil ya, kemudian disirami dengan keistiqomahan kita di dalam menjalankan ketaatan, kita bertumbuh ya, meskipun masih kecil apa. Kita sirami lagi ya agak besar, alhamdulillah ya. Kita sirami lagi ya dengan keistiqomahan itu tadi kita jadi lebih besar. Oh, kemudian kita berbunga ya. Udah mulai muncul tunasnya ya. Kemudian lahirlah kita ya menjadi pribadi yang baru ya. Menjadi lebih baik, menjadi lebih cantik ya, menjadi lebih indah. Nah, itu artinya bahwa Ramadan itu menjadikan kita itu amalannya itu senantiasa bertambah gitu ya. Yang sebelumnya kita tidak terbiasa tadi sholat tahajud, baca Quran ya. Kita bisa menjadi lebih terbiasa dan kita bawa tuh di bulan-bulan yang lainnya. Jadi ada progresivitas ya, ada progresnya, ada peningkatannya. Nggak malah lebih jelek ya, nggak malah lebih buruk dari sebelumnya. Kalau lebih buruk menandakan bahwa berarti belum berhasil puasa kita ya. Nah, next untuk yang berikutnya. Iya, jadi harapannya dengan kita itu senantiasa menambah kualitas amalan kita ya, menambah kualitas pribadi kita ya. Harapannya apa sih? Kita menjadi orang yang bertakwa itu tadi ya. Orang yang bertakwa itu apa? Kembali lagi orang yang dia menjalankan ketaatan ya dan juga menjauhi larangan Allah. Artinya menjadi pribadi yang kafah ya.
Kafah itu apa? Ya, pribadi yang totalitas di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, dalam menjalankan pengabdian terhadap Allah, gitu ya. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 208 ya, mungkin kita sering dengar ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, ya, masuklah kalian semua fisilmi kafah, di dalam Islam itu secara kafah, secara keseluruhan, kabeh gitu ya. Nah, kemudian wala tatabi'u, dan janganlah kalian itu mengikuti khutuwati syaiton, ya, langkah-langkah setan. Kenapa? Innahu lakum ma'dum bin. Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kamu, ya, musuh yang nyata bagimu. Nah, ini. Jadi memang Allah itu menginginkan kita itu menjadi pribadi yang kafah, totalitas di dalam menjalankan pengabdian, ya. Jadi masuk Islamnya itu ya nggak cuman setengah-setengah, tapi masuk Islamnya itu harus secara keseluruhan, gitu ya. Kalau kemarin disinggung di dalam pembahasan menemukan rasa, ya, bahwa ketaatan kita itu ya harus meliputi 3 aspek, ya. Ketaatan kita terhadap Allah, ya, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan diri sendiri, dan hubungan kita dengan orang lain. Nah, itu yang harus kita upayakan, ya. 3 dimensi itu yang menjadi tanda bahwa kita itu menjadi pribadi yang kafah tadi, yang totalitas itu tadi. Gitu. Nah, tapi bahwa pribadi kafah itu kan memang butuh proses tadi, ya. Jadi akhirnya menuntut kita untuk terus-menerus istiqomah, ya. Menuntut kita untuk istiqomah. Ya mungkin kalau di bulan Ramadan kemarin baru berusaha untuk mengamalkan amalan-amalan sunnah, gitu ya. Dan ya seperti kalau kita coba ingat-ingat lagi, misalnya kayak sholat tahajud gitu, terus juga baca Quran, itu amalan-amalan apa, teman-teman? Amalan-amalan sunnah, ya. Nah, jangan dilupakan bahwa aturan-aturan Allah itu juga banyak yang wajib, gitu. Contohnya apa? Perintah Allah yang wajib itu adalah menutup aurat. Nah, itu wajib. Jangan sampai kemudian kita itu fokus sama yang sunnah, ngebanyakin yang sunnah, tapi kemudian hal-hal yang wajib kita tinggalkan. Jadi kita harus tahu perkara-perkara wajib mana sih ya Allah perintahkan kepada kita, gitu. Ya. Apalagi masih banyak lagi ternyata, ya, tidak hanya menutup aurat, ya. Apalagi ya misalnya berdakwah, ya. Berdakwah wajib juga, ya, ternyata. Iya, wajib, gitu. Jadi setiap dari kita itu punya kewajiban beramar ma'ruf nahi mungkar, ya. Jadi berusaha untuk menyeru kepada ya kebaikan dan berusaha untuk mencegah kepada kemungkaran. Nah, itu juga kita harus jalankan, ya. Karena ini adalah sebuah kewajiban, ya. Jadi itu, teman-teman, pribadi kafah itu adalah pribadi yang berusaha untuk betul-betul, ya, melaksanakan kewajiban-kewajiban dari Allah. Kalau kewajibannya sudah dijalankan, baru kemudian yang sunnah, gitu ya. Yang sunnah baru dijalankan. Jangan sampai terbalik. Nah, artinya kita harus juga terus-menerus belajar, gitu kan. Ternyata wajib ya dakwah itu, ya. Iya, gitu. Kok bisa seperti itu? Nah, itu nanti kita harus belajar wajibnya di mana, gitu ya. Nah, jadi menuntut kita untuk senantiasa belajar, tidak berhenti belajar, ya. Karena dengan belajar itu kita tahu hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah, gitu ya. Nah, itu ya pribadi yang kafah, pribadi yang totalitas. Next. Nah, jadi yang harus kita lakukan itu yang berikutnya itu adalah, teman-teman, yang ini menjadi pemungkas dari pembahasan kita hari ini, ya, bahwa ketika kita itu tadi berhasil menjadi pribadi yang bertakwa, ya, berproses untuk terus menjadi pribadi yang bertakwa, maka kita tidak berhenti untuk terus-menerus menjadi orang yang belajar Islam, ya. Jadi belajar Islam itu bukan pada saat kita itu saat kita waktu luang saja, tetapi kita harus meluangkan waktu, gitu. Lah gimana Mbak, aku sibuk Mbak, gitu.
Lah dikira orang-orang lain nggak sibuk gitu ya. Artinya kalau kita bicara lagi sibuk ya semua orang sibuk gitu ya. Tapi bahwa kita semua yang ada di sini itu adalah orang-orang yang meluangkan waktu gitu ya. Nah, coba kita lihat ya di grup pendamping Ramadan itu ada berapa orang kira-kira? Ada 60 Ramadan ya. Dan ternyata Masya Allah teman-teman yang ada di sini itu dipilih oleh Allah untuk bisa dimudahkan langkahnya untuk bisa mengkaji ilmu Islam. Nah, ini kan sebuah hal yang luar biasa ya. Tidak mudah ya kita itu untuk menuntut ilmu gitu karena gapnya memang banyak ya. Meskipun itu kita hanya sekedar mencet tombol ya kan. Kita kan ikut kajian cuman sekedar masuk doang kan, klik link kemudian tunggu sampai di admit, nah baru kita masuk, semudah itu gitu ya. Tapi kalau memang tidak dimudahkan oleh Allah ya susah gitu. Kata Rasul dalam sebuah hadis, mayuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Man, barang siapa yuridillahu, Allah kehendaki ya, yuridillahu khairan, kebaikan ya, yufaqihu fiddin, maka Allah itu akan pahamkan dia masalah agama. Jadi teman yang ada di sini itu diharapkan oleh Allah, Masya Allah, dipilih oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang mendapatkan kebaikan. Nah, maka berbahagialah gitu ya. Berterima kasihlah kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah ya bisa kajian hari ini ya di antara 60 orang ternyata kita yang dipilih oleh Allah. Nah, itu kita harus syukuri dengan terus-menerus untuk istiqomah mengkaji Islam ya. Jadi kita menjadi orang yang alim. Orang alim itu adalah orang yang berilmu ya. Dan menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban juga. Nah, ini ya. Jadi kewajiban ini harus kita utamakan dulu ya. Jangan sampai kita fokus misalnya ya, ini contohnya kita fokus dalam aku pengen khatamin Al-Qur'an nih, tapi kewajiban yang lain ditinggalkan termasuk masalah kajian misalnya gitu. Padahal ada banyak hukum-hukum yang belum kita ketahui ya. Jadi kita wajib untuk menjadi orang yang berilmu, orang alim ya. Orang alim yang berikutnya adalah dia amil, dia melaksanakan apa yang dia ketahui ya. Dia berilmu dan dia mengamalkan apa yang dia ketahui itu tadi. Oh, ternyata dakwah itu wajib tuh. Nah, kemudian diamalkan. Oh, ternyata mengkaji Islam itu wajib tuh. Nah, kemudian dijalankan. Nah, itu adalah orang yang amin. Tapi bahwa itu saja tidak cukup, teman-teman. Ya, pribadi yang kafah tadi, maka dia berusaha untuk tidak hanya dirinya sendiri yang melaksanakan kebaikan. Ya oke, misalnya kita bisa gitu ya menjalankan kebaikan. Oh, saya sudah ini, sudah itu. Kewajiban sudah semua, Mbak. Ya, sunnahnya udah semua, Mbak. Kayak udah cukup gitu ya. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita? Nah, kita harus juga peduli dengan itu. Jadi bisa jadi ada teman-teman kita ya, saudara-saudara kita yang mereka itu bahkan belum tahu gitu ya, belum tahu kewajiban untuk mengkaji Islam gitu ya, bahkan melaksanakannya ya. Di mana di bulan Ramadan ini kalau saya itu coba untuk jalan-jalan ke beberapa tempat ya, saya kan di Salatiga ya, misal jalan-jalan ke Salatiga gitu ya, masih ada warung-warung tuh yang buka ya. Memang nggak boleh Mbak, kalau buka ya boleh-boleh aja gitu ya. Yang masalah itu adalah warungnya rame gitu ya. Memang nggak boleh kalau rame Mbak, ya bukan berarti begitu ya. Tapi ini menjadi pertanyaan, sebenarnya itu pada puasa apa enggak kan gitu. Saya waktu itu jam 11 ya beli soto ya, karena untuk buka puasa, karena biasanya jam 1 aja udah habis kan. Saya beli jam 11. Saya masuk tuh full semua. Jadi mirip sekali gitu ya. Ya Allah gitu ya. Semoga saya cuman husnudzonnya adalah semoga yang makan itu bukan orang muslim. Tapi kemudian saya ke tempat lain sama. Kalau teman-teman mungkin di daerah Ambarawa ya, di di tengah sawah itu itu kayak angkringan gitu ya. Itu full di sana ya, laki-laki perempuan pada makan gitu ya. Nah, ini seharusnya menjadi sebuah hal yang bagi kita itu memantik untuk kepedulian terhadap kita gitu ya. Kepedulian terhadap mereka dari diri kita ya. Kita harus peduli juga, ya Allah kasihannya mereka itu nggak ngerti gitu ya. Ya Allah kasihannya gitu ya, mereka itu kita tahu
konsekuensi daripada kita itu tidak melaksanakan puasa apa? Berdosa kan? Kasihan melihat orang itu berdosa. Nah, disitulah ya kita itu tidak menjadi egois. Kita berusaha untuk menjalankan gitu ya. Dan berikutnya kita menjadi hamil ya, bukan hamil ya teman-teman ya. Pada salah fokus ya, jadi hamil mau pokok ya. Hamil. Ya, hamil itu adalah pengemban ya. Pengemban yang tadi yang menyerukan kebaikan. Mengemban itu ya berarti kita itu dalam diri kita itu sudah melaksanakan ya, dan kita berusaha untuk menyebarkan ya kebaikan-kebaikan yang kita tahu itu pada orang lain. Kita ngajak gitu ya orang lain untuk berbuat juga kebaikan yang sama gitu ya. Ya minimal teman-teman kita, yuk ikut kajian yuk, ini ala Kosinta nih ada kajian gitu ya. Yuk kita kesini yuk ya. Kita melakukan ketaatan bersama-sama. Nah, itu adalah sebuah kebaikan juga. Apalagi sekarang hari ini teman-teman kalau kita saksikan ya di belahan bumi yang lain, misalnya di Palestina gitu ya. Apa yang bisa kita saksikan? Seharusnya di bulan Ramadan itu bisa khusyuk, bisa senang-senang kayak kita bisa buka bersama bareng gitu ya. Ternyata di sana itu harus menghadapi ujian yang luar biasa dengan adanya pendudukan Israel gitu ya, dengan adanya serangan daripada kaum Zionisnya. Nah, itu kan memilukan hati ya di situ. Nah, jadinya itu loh memunculkan sebuah kesadaran bagi kita bahwa oh iya ya, kita tuh harus berdakwah ya. Gimana bahwa nanti itu ketika kita bulan Ramadan itu kita tuh benar-benar menang nih. Kemenangan hakiki itu ketika apa? Ketika memang bukan hanya diri kita yang berhasil, tapi orang-orang lain juga berhasil gitu ya. Melaksanakan ketaatan. Ketaatannya itu tidak hanya pribadi doang, tapi sampai kemudian masyarakat kita, sampai kemudian negara itu juga negara yang kemudian di tengah-tengahnya tuh berdiri aturan-aturan Islam gitu ya. Kenapa? Karena kalau tidak begitu, akhirnya ya kaum muslim juga masih tertindas di luar sana ya. Nah, disitulah perannya kita nanti sebagai hamil ya, hamilud dakwah, sebagai para pengemban dakwah. Jadi kita belajar itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi kita belajar itu untuk mengalimkan diri sendiri, mengambilkan diri sendiri ya, mengamalkannya dalam diri kita sendiri, dan juga untuk menyebarkannya kepada orang lain. Dan insya Allah dengan begitulah kita memang layak untuk mendapatkan predikat bertakwa dan layak untuk merayakan kemenangan di hari Idul Fitri nanti. Ya, para ulama salaf menyampaikan, para ulama itu menyampaikan ya bahwa sebetulnya kalau hari ini teman-teman tuh pada beli baju baru ya, disampaikan ya bahwa sebetulnya Idul Fitri itu bukan, kemenangan itu bukan untuk orang-orang yang dia itu segalanya baru, tapi kemenangan itu adalah orang yang bertambah ketakwaannya. Nah, itu menjadi pertanyaan bagi kita sendiri, apakah kita itu menjadi orang yang memang menang atau tidak. Demikian mungkin kita bisa lanjut di pembahasan diskusi berikutnya ya, di sesi tanya jawab. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf ya, saya banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman. Saya tuh sampai mau nangis gitu sama pembahasan kali ini, tuh mengingatkan kita ini benar-benar di akhir nih. Kayak sadar, ini tuh udah dari hari terakhir, aku tuh masih gini aja gitu. Hampir menangis nih teman-teman. Nah, kita sudah tiba pada sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman ada yang sudah memendam pertanyaan, bisa langsung di on mic kalau tidak ada kendala koneksi ya. Nah, mungkin kalau ada yang kendala koneksi atau mungkin yang sedang bekerja, bisa pertanyaannya itu ditulis di chat atau di kolom komentar itu ya. Nah, teman-teman kita itu mengulang sedikit ya sama pembahasan kita hari ini, sama pembahasan yang sudah disampaikan sama Mbak Indri. Jadi, hari itu kita tuh harus meyakinkan diri kita sendiri. Sebenarnya itu aku udah berubah atau belum sih? Terus perasaanku terhadap Ramadan itu seperti apa? Kayak tadi kan masih ada yang bingung. Sebenarnya itu setelah beberapa hari ke depan kita kan benar-benar ditinggal ya. Kayak Mbak Indri bilang tadi, kita tuh udah
nggak akan ketemu lagi untuk Ramadan 1443 Hijriah ini, karena besok itu kan udah ganti lagi ya. Jadi untuk tahun ini ya udah sekali ini aja. Kayak jackpot kita dari Allah untuk di tahun Hijriah ini ya udah sekali ini aja, 1 bulan ini aja gitu. Nah, itu tuh kita diingatkan lagi, apakah kita senang, misalkan kalau senang mungkin ya ada beberapa orang tadi ada yang udah disinggung sama Mbak Indri, wah akhirnya nih baju baru yang sudah saya persiapkan dari awal bulan mungkin nih akhirnya di minggu-minggu terakhir nanti sebentar lagi akan aku pakai mungkin gitu, karena seneng mau pakai baju baru mungkin ya, atau mungkin kalau bajunya nggak baru mungkin sepatunya itu yang ada lambang-lambangnya. Nah, itu pokoknya teman-teman tahu ya yang harganya gitu mungkin ya, karena setelah sekian lama, sekian purnama aku udah nabung, akhirnya Ramadan saatnya aku berpamer sepatu ini mungkin. Jadi seneng gitu ya, akhirnya Ramadan udah selesai, yes, aku mau pamer sepatu baru, aku mau pamer baju baru mungkin. Mungkin, wah, opor ciri khas bundaku nih. Kalau waktu lebaran aku udah nggak sabar banget. Kalau puasa itu kan paling, wah besok aja masak ayamnya nak. Karena besok kan mau lebaran. Makan lontongnya besok ya waktu lebaran. Jadi mungkin kita, waduh udah nggak sabar nih, kapan sih lebarannya? Mungkin gitu ya. Kalau yang di opsi A, senang kalau Ramadan itu udah selesai. Nah mungkin ada dari teman-teman yang merasa sedih juga. Kayak aku tadi ya, udah aku takutnya itu nggak istiqomah lagi, balik ke kebiasaan sebelum bulan Ramadan, mungkin seperti itu ya. Nah, jangan lupa nih teman-teman mempersiapkan pertanyaan ya, karena pembahasan hari ini tuh sangat menarik. Jadi sayang banget kalau misalkan teman-teman nggak mengulas lagi, mumpung ada narasumber yang luar biasa di sini, jadi dimanfaatkannya teman-teman. Sambil saya cerita lagi, sambil mengingatkan lagi, mungkin tadi ada yang sempat terlelap sedikit, aduh bahas apa tadi? Udah sampai penutupan aja gitu ya. Nah, aku ulas lagi nih di sini. Nah, tadi juga Mbak Indri sudah membahas tentang kalau misalkan kita udah kebut-kebutan nih dari awal Ramadan. Wah, awal Ramadan, oke. Kemarin aku udah berbuat dosa, berbuat kesalahan, kayak gitu mungkin ya. Wah, ini saatnya karena Ramadan itu insya Allah dilipat gandakan ya kebaikannya. Nah, aji mumpung untuk mengurangi dosa-dosa atau kesalahan dari kesalahan-kesalahan sebelumnya mungkin gitu ya. Nah, mungkin yang ada yang udah semangat banget tapi ingat, aduh, amalku diterima nggak ya? Diterima nggak ya gitu. Ternyata Mbak Indri tadi menjelaskan ciri-ciri atau insya Allah yang menjadi ciri-ciri amal kita diterima itu kan kita dibalas dengan kebaikan lain. Kalau misalkan kita berbuat kebaikan di bulan Ramadan gitu ya Mbak In, kita akan insya Allah dibalas dengan kebaikan-kebaikan lainnya. Mungkin kalau kita nggak sadar lewat di pinggir jalannya sekarang banyak banget ya itu yang pakai boneka goyang-goyang gitu. Nah itu kan kadang kalau puasa kita aja puasa ngapa-ngapain capek, terus haus, lapar, perutnya gruk-gruk. Lah kalau yang itu yang kerja di pinggir jalan, di lampu merah, kehujanan, kepanasan, terus pakai boneka itu kan lubangnya cuma di itu nggak sih di mata gitu ya teman-teman ya, itu bayangkan betapa laparnya mereka hanya untuk mungkin untuk membeli nanti buat buka puasa mungkin. Nah itu kita ngasih rezeki sedikit mungkin sedikit, tapi kita nggak tahu ya. Insya Allah nanti Allah, wah misalkan nih Kak Syifa memberikan sejumlah uang, wah itu langsung Allah, langsung aku kalikan berkali-kali lipat, siapa tahu gitu ya. Nanti di bulan selanjutnya tiba-tiba nih dari Bunda ngasihin, dari Umi ngasihin, ini Kak Syifa hadiah buat kamu. Ini hadiah apa nih? Ya pokoknya hadiah lah. Nah kita kan nggak tahu ya itu datangnya dari mana aja. Mungkin dari Umi atau dari teman atau dari mana aja kita kan nggak tahu ya. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang akan menerima kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ini. Nah ini kok belum ada pertanyaan ini Mbak Indi, gimana? Mungkin karena sudah jelas atau mungkin sedang meratapi kesedihan, sedang merasakan kesedihan karena sudah tersadar nih dari penjelasannya Mbak Indri sebelumnya itu, wah ternyata aku sedih ya di bulan Ramadan mungkin gitu.
Nah, aku ada pertanyaan nih Mbak In. Jadi gimana kalau tadi ya aku kan sedih karena ditinggal Ramadan. Dan aku tuh tipe cewek yang labil banget. Jadi mood swing-nya itu cepet banget gitu. Mungkin teman-teman di sini ada ya yang seperti itu. Nah, mungkin kalau lagi capek, bener-bener capek kayak tadi, kita itu termasuk, kita diingatkan lagi ya, kita termasuk orang-orang yang dipilih Allah untuk bisa mengikuti kajian pada pagi hari ini. Jadi, aku tuh kadang merasa gini Mbak In, capek karena kerjaan, capek mungkin di rumah, habis pulang kerja terus ada yang menunggu pekerjaan lain di rumah. Nah, untuk ibadah itu ya udah kayak yang penting aku sholat deh gitu. Udah sholat gitu aja. Sholat wajib misalkan. Nah, terus habis itu nanti kalau misalkan mau berangkat kerja, oh masih ada waktu. Ya udah sholat duha gitu aja. Kayak Al-Qur'annya itu sudah susun rapi di rak gitu loh. Kalau misalkan di kerjaan nih, ya Allah aku capek banget kayaknya obatnya baca Al-Quran nih, gitu di kerjaan jangannya gitu. Nah, kerja lagi. Habis itu sampai rumah baca gitu. Nah, kalau waktu Ramadan kan gini, capek wah daripada tidur ke Al-Quran ah. Karena berharapnya itu udah ada jaminan pahala yang dilipat gandakan gitu. Nah, ada tips nggak sih dari Mbak Indri untuk kayak booster diri sendiri nanti kalau sudah lewat bulan Ramadan ya, karena itu kan kita nganggapnya itu jackpotnya udah habis nih, berarti kan pahalanya ya udah gitu aja. Mungkin ada yang berpikiran seperti itu. Mungkin ada booster dari Mbak Indri supaya tetap semangat di tengah kesibukan pekerjaan atau mungkin kesibukan dalam kuliahnya gitu. Iya, berharapnya kan kalau udah selesai Ramadan kan nanti kita tetap istiqomah ya, menjadi pribadi yang lebih baik menurut kita ya, menurut Allah ya, bukan menurut kita ya. Tapi maksudnya dari kita tuh kayaknya, oh kayaknya aku lebih baik nih daripada yang sebelumnya karena kita udah tadi ngecek list ya, coba ngecek-ngecek, oh ini aku udah berubah ya. Tapi kok kita itu punya tantangan nih gitu kan. Apalagi kalau di bulan Ramadan kan bilangnya, kalau tadi kan, oh ini puasa ya. Jadi kalau dilewatkan sayang ya. Di bulan puasa juga nggak ada setannya ya kan. Tapi nanti nih pas waktu sudah keluar dari Ramadan kan setannya berkeliaran tuh ya. Setan berupa jin dan manusia kan juga dia berkeliaran. Gimana ya biar sebetulnya poinnya itu adalah istiqomah ya. Bagaimana kita tetap istiqomah di tengah kita itu sudah tidak ada lagi bulan Ramadan. Nah, kalau dalam sebuah hadis itu dikatakan jangan jadi hamba Ramadan ya. Artinya apa? Kita itu hanya baik itu pada saat Ramadan. Ya, artinya kita ya seharusnya menjadi hamba Allah ya, yang taat di setiap waktu, di setiap masa, di setiap tempat. Jadi nggak hanya bulan Ramadan aja ya, kita jadi baik ya. Nah, bagaimana biar kita itu istiqomah? Padahal tadi sudah nggak ada bulan Ramadan, setannya udah dilepas lagi. Nah, agar kita itu bisa kuat ya, untuk kemudian menjalankan ketaatan-ketaatan yang yang kita inginkan ya kepada Allah, itu memang kita butuhkan yang namanya mindset dulu gitu. Jadi why-nya itu kita temukan dulu ya. Kenapa kok saya itu harus tetap bersemangat? Kenapa kok saya tuh harus tetap istiqomah ya? Kenapa saya harus tetap menjalankan ini ya di tengah kemudian bulan Ramadan sudah nggak ada? Nah, itu penting sekali. Jadi why? Tanya ya. Tanya ke dalam diri kita, kenapa sih saya tuh harus melakukan ini? Gitu. Selama why itu belum ada atau belum terjawab, ya maka apa yang kita lakukan itu ya sebatas misal ikut-ikutan, misal karena euforia doang, ya. Dan itu kurang kuat memang. Ya. Jadi kita itu melakukan sesuatu itu harus ada alasannya, harus ada landasannya. Kenapa? Untuk siapa? Gitu ya. Kalau kita itu sudah menyelesaikan ya atau sudah menjawab pertanyaan tentang why itu tadi ya, maka insya Allah itulah yang akan menjadi penjaga kita di setiap
bulan-bulan berikutnya. Gitu. Untuk siapa ya? Ya untuk Allah lah, gitu ya. Karena apa ya? Karena Allah lah, gitu kan. Nah, ketika kalau kita bicara W kan sebetulnya keimanan ya. Kalau keimanan kita itu udah kuat, maka pasti kita akan laksanakan di tengah segala keterbatasan mungkin, di tengah segala tantangan. Bukan berarti ketika sudah selesai Ramadan kemudian yes, bebas gitu ya. Aduh, wes nggak usah capek-capek nahan, ya nahan itu berat, apalagi nahan kangen ya, nahan rindu katanya anak muda begitu. Kita diajarkan untuk berat menahan rindu katanya. Lah, pemuda Islam kok begitu gitu ya. Pemuda Islam itu militansinya luar biasa ya. Bukan hanya rindu aja gitu ya. Yang seolah kemudian nggak apa-apa lah, kan emang gue lagi begini gitu, lagi baper gini. Jangan dituruti gitu. Baper kita tuh harus baper yang berkualitas gitu ya, sebagai anak muda. Ya, jadi kembali tadi bahwa kita harus punya mindset yang benar. Ya, agar mindset itu yang akan menjaga kita. Ya, kenapa saya harus melakukan ini? Coba teman-teman, kita ingat lagi bagaimana para sahabat itu dalam melakukan ketaatan-ketaatan. Ya, sering juga disampaikan pada saat bulan Ramadan itu para sahabat dalam keadaan yang sangat sulit ya, dalam keadaan mereka berjuang luar biasa melakukan jihad fisabilillah. Yang taruhannya itu adalah mati. Ya. Tapi kenapa kok itu mau dilakukan? Ya. Yaitu karena why yang sudah terjawab. Kenapa saya harus melakukan ini? Gitu. Jadi bukan karena disuruh umi, ya, karena dipaksa teman, bukan karena ikut-ikutan, bukan hanya pengen, tapi karena memang keimanan kita yang mendorong kita untuk melakukan itu. Gitu. Sekalipun nanti nggak ada orang, sekalipun nggak ada teman, nggak ada gurunya, ya tetap jalankan. Gitu. Kenapa? Karena dorongan yang sangat kuat. Dan para sahabat pun demikian. Ya. Mereka justru kemudian mencari amalan yang tertinggi di bulan Ramadan, dan amalan tertinggi itu adalah jihad fisabilillah. Nah, apakah setelah bulan Ramadan mereka loyo? Enggak. Ya. Mereka tetap kemudian menjalankan perang itu di bulan-bulan setelahnya, gitu. Tapi justru malah memaksimalkan pada Ramadan. Apa yang mereka untuk seperti itu sekali lagi adalah iman. Ya. Jadi kekuatan kaum muslimin itu bisa mengalahkan pasukan musuh di perang Badar itu, ya. Itu adalah karena kekuatan iman, bukan kekuatan fisik. Lagi mana? Kalau jumlahnya aja cuma 300. Romawi berapa? Ya, 1000 ya. Bandingannya 1000 sama 300. Itu udah kalah jumlah kan? Tapi mereka menangnya memang bukan karena fisik, tapi mereka menangnya itu karena keimanan. Nah, kita di hari-hari berikutnya itu kita bisa menang itu dengan senjata apa? Ya senjata iman. Gitu. Mungkin setan berbisik gitu ya. Nggak apa-apa, sekali-kali nggak usah jalanin gitu ya. Kan udah nggak bulan Ramadan. Nah, tinggal kita kuat apa enggak, gitu kan ya, untuk menghadirkan vibes yang positif gitu. Kalau vibes-nya yang negatif lebih banyak ya, akhirnya kita keikut. Tanya, oh iya ya, kan udah nggak bulan Ramadan, pahalanya cuma dikit, nggak apa-apa lah sekali-kali, gitu ya. Sedikit ya nanti dia banyak tuh yang ditinggal. Nggak apa-apa, capek aku, aduh, aku juga kerja lah. Emang bulan Ramadan nggak kerja, kan? Ya. Itu yang akan menjaga kita. Ya, sekali lagi adalah mindset. Ya. Mindset tentang keimanan kita. Ya, dorongan yang terbesar adalah dorongan iman. Kalau kita tuh udah punya dorongan iman, maka fisik selemah apapun itu bisa kita hajar habis-habisan gitu. Maksudnya fisik kita itu akan mengikuti dorongan terbesar di dalam diri kita itu apa? Dorongan iman. Ya. Itu kira-kira. Nah, berikutnya adalah ya wajar lah ya, kan kita juga nggak selalu imannya itu kan terus bertambah gitu kan ya, ada masa-masa kita tuh down, pasti itu ya, kita kan manusia ya. Nah, gimana itu biar kita tetap bisa tadi berada dalam koridor ketaatan ya, berarti kita harus mencari charger untuk keimanan kita ya. Keimanan itu kan bisa naik bisa berkurang. Jadi harus kita charger dulu gitu. Harus kita charger terus ya maksudnya ya. Kita charger terus ya. Baterai aja kalau dia udah habis ya udah nggak bisa digunakan. Sama hati kita itu kalau udah
kalau udah berkurang nggak kita segera tambah ya dia akan senantiasa berkurang, akhirnya kita melakukan maksiat, ya kan? Ya, jadi kita harus mencarger dengan apa? Dengan terus mengkaji ilmu Islam, gitu ya teman-teman ya. Jadi sama, bareng-bareng kita pun juga di sini meskipun saya juga menyampaikan, ya saya juga terus belajar gitu. Kenapa? Ya karena saya juga manusia. Terus harus kemudian di charger itu tadi pemahaman Islamnya, ya keimanannya, ya. Nah termasuk apa yang bisa menjadikan keimanan kita itu terus-menerus kuat itu adalah kita juga ya tadi mencari ilmu itu dengan apa misalnya baca buku-buku gitu ya, dengan menambah ya sakowah-sakowah kita. Nah, itu juga akan menambah keimanan kita. Nah berikutnya itu kita butuh lingkungan yang kondusif ya. Gimana kalau kita tuh nggak punya lingkungan kondusif ya. Oke, kalau Ramadan kan kita semuanya pada berbuat baik nih rata-rata gitu ya. Tapi kan teman-teman kita kan nggak cuma teman-teman yang baik ya. Tapi teman-teman kita kan ada teman-teman yang juga buruk kan, ada yang macam-macam lah ya gitu. Nah, kita bisa bertahan itu dengan ya kita berusaha untuk senantiasa meleburkan diri terhadap teman-teman yang baik gitu, sehingga kita itu akan termotivasi. Yang awalnya males kajian akhirnya yaudah yuk kita kajian bareng yuk. Nah itu akan menjadikan kita tuh senantiasa kuat ya, meskipun itu tidak di bulan Ramadan. Kira-kira itu ya yang mungkin bisa saya share ya, sekaligus menjadi pengingat bagi saya sendiri. Alhamdulillah, Masya Allah. Jazakallah khair Mbak Indri atas jawabannya. Ini emang benar banget sih. Karena emang kuncinya itu istiqomah, iman, dan takwa. Nah, kalau 3 hal ini kita lakukan sendiri, single, itu kan berat banget ya. Makanya kita itu diajak untuk ayo berjamaah gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau kajian nih, sendiri itu kan, ya Allah, capek pulang kerja. Kayak mau berangkat aja udah capek duluan gitu loh, bayangin misalkan rumahnya di mana ya, Pengaran, kalau enggak kayak saya ya dari Bawen, wah kajiannya di Salatiga jauh banget sih, harus melewati Rawai, harus melewati itu perbatasan kota, jauh banget. Kalau sendiri kan gitu ya, apalagi misalkan hujan nih, waduh hujan pakai mantel jauh kayak gitu. Tapi kalau jamaah misalkan nih kita udah lagi futur, kayak inget deh, malah sih berangkat aja izin di sini banjir Mbak, mungkin gitu ya. Nah kalau ada jamaah kan langsung bilang, misalkan temennya nih, ayo berangkat, jadi berangkat enggak gitu, pasti ada yang nanyain gimana berangkat enggak ya, ayo berangkat berdua yuk, oh yaudah yuk berangkat, kayak semangatnya itu bertambah gitu ya teman-teman. Nah kita diingatkan lagi untuk senantiasa istiqomah dan juga mempertahankan iman dan takwa setelah bulan Ramadan. Nah ini ada pertanyaan selanjutnya nih Mbak Inti dari Mbak Elvi. Saya bacakan ya. Izin bertanya, bila target yang ingin kita capai tidak tercapai, contohnya ingin khataman 3 juz, ternyata hanya khatam 2,5 begitu. Padahal tekadnya udah maksimal. Tapi karena lemburan, alhasil capek dan ngantuk, sedangkan ngantuknya tuh kebanyakan melelahkan semangat kita gitu. Adakah tips dari Mbak Indri untuk bisa istiqomah, dan apakah bila target itu tidak berhasil, padahal sudah bilang ke diri kita sendiri dan Allah, maksudnya bilang ke diri kita sendiri sama bilang ke Allah, apakah dosa bila tidak sesuai dengan target? Mungkin udah nazar gitu ya, pengen khatam 3 juz tapi ternyata cuma 2,5 juz karena kecapean kerja. Nah itu mungkin bisa dijawab Mbak Indri. Ya Mbak Elvi ya. Saya coba untuk menjawab sebisa saya. Kalau tadi disampaikan udah nyoba untuk target ya, targetku sekian gitu ya, tapi realisasinya nggak bisa ya.
Alasannya kenapa? Karena lemburan, ya, karena kerja, ya kan. Nah, memang realitas hari ini tuh dimana ketika hari ini itu kita tidak dikondisikan dengan aturan-aturan Islam, memang ya faktanya perempuan itu kan jadinya bekerja ya, gimana-gimana itu kan untuk melengkapi, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup, ya kan? Padahal sebenarnya kalau kita kembali lagi pada hukumnya, hukum perempuan bekerja itu adalah hukum mubah gitu. Mubah itu gimana? Mubah itu pilihan ya. Bukan berarti mubah itu semua boleh ya. Tapi mubah itu pilihan. Apakah kemubahan itu membawa kita kepada ketaatan ataukah membawa kita kepada kemudorotan? Nah, itu mubah kembali lagi. Bekerja itu adalah hukumnya mubah. Tapi emang tidak bisa dipungkiri, lah gimana Mbak, buat THR-an Mbak, gitu ya, buat nanti ngasih amplop-amplop ke saudara-saudara Mbak, gitu kan ya. Akhirnya ya terpaksa untuk memenuhi kebutuhan Mbak, kalau enggak gitu ya nanti kasihan orang tua, ya karena sekarang pendidikan mahal, ya kalau masih mahasiswa ya, masih pelajar ya, kemudian kalau kita sakit misalnya, ya nanti kemudian bayar lagi, mahal, ya kan. Terus sekarang juga apalagi bulan Ramadan biasanya juga semuanya serba mahal, Mbak. Ya. Belum Ramadan aja minyak goreng udah mahal ya. Sekarang Pertalite sudah mau dihapuskan, sekarang menuju ke Pertamax. Pertamax juga mahal. Lagi gimana? Kalau nggak kerja ya susah sekarang perempuan itu gitu. Nah, itu kita harus sadari bahwa realitas hari ini tuh begitu ya. Aturan yang diterapkan hari ini tuh menyebabkan kita memang berada di kondisi yang dilematis gitu loh. Kalau nggak kerja ya gimana? Tapi kalau kerja ya akhirnya kan kita menabrak hal-hal yang lain ya. Kalau menabraknya nggak sampai hal-hal yang sifatnya wajib sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau kemudian sifatnya yang haram sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau menabrak yang haram itu kan yang bahaya ya secara hukum syariat ya. Nah itu ya kita harus sadari memang kondisi kita hari ini tuh demikian. Ya. Terus gimana kalau enggak kalau udah usaha sih, udah usaha buat baca, tapi semua tuh banget karena udah kecapean ya. Ya memang begitulah ya. Satu sisi kita harus memenuhi kebutuhan, satu sisi memang kita pengen nih untuk maksimal dan melaksanakan ketaatan di bulan Ramadan. Dulu itu pernah ya, pas waktu sebelum kuliah itu kan pengen kerja ya, dan itu bertepatan di bulan Ramadan waktu itu. Nah, saya itu ya gajinya nggak seberapa sih, cuman buat tambah-tambahan, maksudnya kan begitu ya. Waktu itu saya tuh ditolak gitu. Ditolak kenapa? Karena bapaknya tuh bilang gini, yang punya tempatnya itu begini, Mbak, kalau kerja itu ya nggak seberapa Mbak pendapatannya daripada kita itu menyanyikan bulan Ramadan gitu. Ya. Dan sampai sekarang tuh saya masih ingat betul, waktu saya kurang paham maksudnya bapaknya itu gimana gitu loh. Antara bulan Ramadan dengan uang yang nanti akan diterima tuh nggak seberapa gitu, mending maksimal aja gitu katanya. Nah, baru kemudian lama-lama tuh saya pikirkan, oh iya bener juga ya gitu ya. Kalau kita mau bandingin antara kerja ya yang hasilnya itu berapa rupiah gitu ya di di hari ini gitu ya, dengan pahala yang Allah janjikan, itu memang tidak ada apa-apanya kan gitu. Cuman kan tadi lagi ke dilematis gitu. Nah, kalau saya ya mungkin ini bisa menjadi tambahan motivasi ya. Memang hari ini itu kita butuh mentalitas kita itu kuat ya. Karena tantangan hari ini tuh memang ya juga luar biasa ya, menuntut kita untuk menjadi muslimah yang kuat ya secara keimanan. Nah, boleh sih kalau kita itu kerja ya, tapi kemudian kita harus mengatur kerja apa yang memang itu sesuai dengan kapasitas kita gitu ya. Kalau memang akhirnya menabrak hal-hal yang tadi yang sebetulnya gimana ya penting untuk kita raih gitu ya, tapi kok kemudian harus begini dan begitu, yaitu jadi kita harus manajemen kerja mana yang memang sesuai dengan kapasitas kita sebagai perempuan, sehingga tidak sampai kita itu kayak
menyeret tubuh gitu atau mendolimi tubuh kita ya. Misalnya kalau dari pagi sampai malam misalnya gitu ya. Kalau kita kuat ya nggak ada masalah gitu. Kalau kita nggak sampai kemudian melalaikan yang lain nggak ada masalah. Cuman kalau ternyata melalaikan yang lain ya itu harus kita waspadai di situ ya. Jadi pertama kita harus tahu kapasitas kita ketika kita kerja cocok enggak gitu, sesuai dengan kemampuan kita atau enggak. Yang pertama. Yang kedua, memang kita butuh untuk minta sama Allah gitu. Kita doa sama Allah ya. Karena yang memudahkan segala urusan itu kan Allah ya. Sekali lagi kita itu bisa melakukan ketaatan itu kan juga atas izinnya Allah gitu. Jadi kita betul-betul minta sama ya Allah, saya tuh pengen banget di bulan Ramadan tuh maksimal itu dalam ibadah gitu ya. Maka bantulah ya Allah gitu loh. Kuatkanlah diri ini ya untuk bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan ya Allah gitu ya. Ya memang berat gitu ya, tapi insya Allah kalau Engkau itu menolong ya, maka saya itu bisa menyelesaikan target-target saya ya. Karena atas berdasarkan pertolongan Allah. Ya mungkin kita itu ngantuk, maka nanti Allah akan bantu untuk kita tetap bisa stay ya, untuk tetap bisa membaca Al-Quran misalnya seperti itu. Jadi jangan lupa gitu, minta tolong sama Allah. Termasuk dalam menggapai Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadar itu Allah rahasiakan. Tidak ada yang tahu. Dan kadang-kala kita nggak ngerti dengan tugas yang seabrek, dengan pekerjaan yang tidak henti gitu ya. Apalagi 10 hari terakhir itu masih bekerja, itu kan kita nggak akan bisa kalau kita mengandalkan fisik kita gitu ya. Tapi kita bisa mengandalkan siapa? Mengandalkan Allah. Jadi betul-betul minta sama Allah, ngemis gitu ya sama Allah. Ya Allah, saya tuh iri sama yang lain. Ya Allah, bisa mereka tuh melaksanakan iktikaf, bisa mereka tuh melaksanakan baca Quran sampai target gitu. Saya juga pengen ya Allah, tolong ya Allah gitu. Minta sama Allah, ngemis gitu ya. Kuatkanlah diri saya gitu. Kuatkanlah badan saya gitu. Nah, mudah-mudahan dengan begitu kemudian kita bisa menyelesaikan target. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi yang pertama tadi kita harus tahu kapasitas kita ya, kebutuhan-kebutuhan kita secara pribadi tadi. Ya, yang kedua minta tolong sama Allah untuk bisa ya. Jika memang itu harus dijalankan, jika memang harus bekerja ya dimudahkan oleh Allah gitu sehingga tidak sampai kita melalaikan yang lain. Gitu. Nah, kalau secara apa tadi ya hukumnya apakah dosa atau tidak, setahu saya kalau hanya sekedar keinginan itu saja ya itu nggak sampai ke dosa ya. Tapi wallahu alam ya, mungkin kalau sudah sampai ke nadar misalnya ya, janji sama Allah nanti saya akan target sekian misalnya, sekian juz ya, nah itu nanti masuk ke nadar ya, hukumnya nanti beda lagi gitu. Tapi kalau hanya sekedar saya pengen menyelesaikan, nah itu nggak masuk ke dosa ya gitu, karena ya hanya sekedar keinginan saja gitu, keinginan untuk menyelesaikan saja. Kira-kira begitu ya. Mohon maaf atas segala kekurangan di dalam menyampaikan. Mungkin saya kembalikan ke Mbak Leli. Ya, barakallah. Gimana Mbak Elvi atas jawabannya? Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Mbak Elvi, Mas. Alhamdulillah Mbak, sampun buatan enten. Nggih, sami-sami. Mungkin teman-teman yang lain mau tanya? Kalau yang kendala sinyal bisa ini ya, ditulis pertanyaannya via chat. Mungkin yang bisa on mic, Kak Siva, Kak Sabira, Kak Dean. Silahkan mungkin yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mbak, aku ingin menanyakan, bisa dijelaskan lebih detail, spesifik lagi soal pengertian dari Idul Fitri, karena sepemahaman saya Idul Fitri itu kan hari kemenangan ya Mbak. Nah, kemenangan itu tuh dari melawan apa ya Mbak? Karena kalau misalnya sepemahaman saya kan setelah Ramadan ini tuh kita masih tetap harus melanjutkan perjuangan kita untuk terus beramar ma'ruf nahi mungkar. Itu kita akan berjuang sampai akhir hidup kita gitu. Maksudnya yang
kalau misalnya saya salah pemahaman ya tentang hari kemenangan itu sebenarnya Idul Fitri itu maknanya tuh seperti apa gitu. Aja Mbak. Oh iya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya ulang lagi ya Mbak Indri. Jadi Mbak Dian tuh bertanya sebenarnya penjelasan tentang Idul Fitri itu seperti apa sih? Apakah benar seperti yang selama ini Mbak Dia paham tentang hari kemenangan? Kalau udah menang, kenapa harus berjuang lagi? Mungkin gitu ya pertanyaannya ya. Kalau misalkan menang itu menang dari apa sih Mbak? Nah, bisa dijelaskan silahkan Mbak Indri. Ya, insya Allah untuk tulisan-tulisan berkaitan dengan Idul Fitri itu banyak ya. Kalau teman-teman mau coba nanti cek ya. Kalau mungkin apa yang saya sampaikan kurang, nanti bisa dicari-cari yang lebih detail gitu ya. Ini saya jawab sesuai dengan apa yang saya pahami ya. Kalau dari katanya kan Aid ya, Id itu ya. Itu sendiri itu kan kembali ya. Fitri itu adalah kembali ke fitrah ya. Fitri itu adalah fitrah ya. Fitrah kita sebagai hamba ya. Jadi Idul Fitri itu adalah kita kembali kepada fitrah kita, fitrah penciptaan ya. Artinya apa? Kalau tadi dikatakan bahwa lah terus kan katanya menang ya, hari kemenangan ya. Terus kita menang dari apa dong? Gitu kan. Nah, kemenangan itu yang dimaksud itu adalah kita menang daripada melawan hawa nafsu kita gitu ya. Kalau kita kembalikan ke puasa, puasa itu artinya adalah menahan, ya kan? Menahan apa? Menahan hawa nafsu, gitu. Sehingga bagi siapapun orangnya yang dia berusaha dan berhasil untuk menahan hawa nafsunya, padahal itu sebelumnya dibolehkan oleh Allah, gitu ya. Awalnya kita boleh makan, ya, makan nafsu ya sebenarnya. Yang dikatakan nafsu makan, ya kan? Sebelumnya itu boleh untuk kita, misalnya dalam suami istri itu untuk melakukan hubungan, nah itu kan juga nafsu ya, tapi kemudian tidak boleh. Nah, jadi kita itu melawan hawa nafsu yang memang tidak diperbolehkan oleh Allah di saat bulan Ramadan. Ya, maka bagi mereka itu yang bisa, yang kemudian berhasil untuk melawan hawa nafsunya, gitu ya, maka dia dikatakan menang. Ya, nah terus Mbak, kalau kita sudah melawan hawa nafsu, berarti artinya kita nggak berperang lagi dong, gitu ya. Enggak, gitu. Justru kita berperang melawan hawa nafsu itu ya setelah kemudian selesai Ramadan juga, gitu. Nah, kenapa? Lah kan kita selalu punya nafsu, ya kan? Kan kita memang dibekali oleh Allah yang namanya potensi manusia, gitu ya. Kita punya akal, kita punya hawa nafsu, ya. Ada kebutuhan jasmani, ada kebutuhan naluri, gitu ya. Yang itu tentunya kita harus juga penuhi itu dengan standar syariat gitu. Bukan berarti kemudian setelah kita, selesai menang gitu ya. Akhirnya nggak usah ngapa-ngapain dah, selesai. Enggak ya. Tapi kita tetap kemudian terus ya berjuang. Justru karena Ramadan itu adalah refleksi, maka kemampuan kita di bulan Ramadan itu tadi gitu ya, itu akan berdampak pada kemampuan kita di bulan-bulan yang selanjutnya, kan gitu. Makanya kan para ulama itu kan berdoa setelah Ramadan, ya Allah ya, berdoa betul-betul agar kemudian diampuni dosa-dosanya oleh Allah gitu ya, agar diterima amalnya gitu ya. 6 bulan itu berdoa seperti itu, 6 bulan berikutnya itu ingin lagi ketemu sama bulan Ramadan. Kenapa ya? Karena Ramadan itu adalah refleksi dari apa-apa yang kemudian kita lakukan gitu. Nanti akan merefleksi ke bulan-bulan yang berikutnya. Kalau Ramadan itu kita berhasil, maka itu nanti kita harus juga upayakan di bulan-bulan yang berikutnya gitu ya. Jadi kalau pemahaman tentang berarti udah selesai ya, kita udah menang nih. Ya kan musuhnya masih ada lagi. Musuhnya kan nggak cuma di bulan Ramadan, musuhnya kan di bulan-bulan yang lainnya juga gitu ya. Pada saat itu juga Rasulullah itu kan setelah selesai dari perang Badar ya, itu kan Rasul bilang ya bahwa kita itu telah menyelesaikan perang ya, dan berikutnya kita akan melaksanakan perang yang lebih besar lagi. Apa itu ya Rasul? Perang melawan hawa nafsu. Ya justru itu, kita justru malah lebih harus getol gitu ya untuk melawan hawa nafsu kita. Kenapa? Karena saat itu kita tidak dijaga gitu ya. Setan-setan itu masih berkeliaran gitu ya. Nah, insya Allah dengan kesungguhan kita di bulan Ramadan ya, dengan tempaan yang Allah berikan di bulan Ramadan itu, maka
kita akan jadi mudah untuk melaksanakan di bulan-bulan berikutnya. Oh, kemarin udah gitu ya. Karena kemarin udah di apa istilahnya digembleng gitu kan. Kan udah digembleng. Nah, jadi gampang gitu ya. Kita udah dilatih kan gitu ya. Jadi pada saat kita melawan hawa nafsu berikutnya kita akan jadi lebih mudah gitu kira-kira. Ya. Jadi memang tidak bisa hanya sekedar di bulan Ramadan aja ya, atau setelah sudah selesai Idul Fitri ya udah gitu ya. Kita bisa gibah-gibah lagi yuk, gibah ramai yuk gitu ya. Nggak usah kita saling Ramadan gitu ya. Enggak ya, justru kita berlatihnya di situ. Kalau kita masih gibah, nah tanda-tanda gitu. Tanda-tanda apa? Berarti kembali lagi ke tadi. Artinya mungkin puasa kita itu belum berhasil gitu karena efeknya itu di bulan yang berikutnya gitu ya. Dan tambahan lagi bahwa memang tantangan kita memang berat memang, apalagi apa namanya di kehidupan sekarang ya, artinya di sistem yang memang Islam itu tidak dijadikan sebagai aturan gitu ya dalam bermasyarakat, itu memang berat bagi kita untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan. Bukan berarti tidak bisa, insya Allah bisa dengan apa? Dengan upaya. Dan upaya yang saya sampaikan tadi ya, dengan keimanan, dengan terus mengkaji Islam ya, dan satu lagi dengan kita tuh berdakwah ya. Kesulitan kita hari ini itu kan karena memang suasananya itu kan tidak mendukung untuk kita taat ya. Ya misalnya kita itu pengen sih taat gitu ya, tapi kok di sekeliling kita tuh pada nggak taat ya, jadinya berat Mbak gitu ya. Ya disitulah kita Islam itu dijadikan sebagai nafas di dalam kehidupan, tidak hanya pribadi tapi juga sampai kepada masyarakat, sehingga kita tuh gampang untuk melakukan ketaatan gitu ya. Jadi ketaatan itu bukan hanya gampang di bulan Ramadan, tapi ketaatan itu juga di setelah bulan Ramadan. Gitu kira-kira ya Mbak Dian ya yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurangnya nanti bisa dicari ya. Iya, Mbak Dian ini kemana ini Mbak Dian nih? Terlempar ini Mbak Dian. Iya. Nah, mungkin teman-teman ada pertanyaan lagi seputar materi kita pada pagi hari ini sebelum detik-detik kita berpisah. Jadi emang ini ya Mbak, intinya itu kayak tadi kan pertanyaannya Mbak Dian, wah kita udah menang, kayaknya udah nggak perlu berjuang lagi. Justru kayak aku berasanya tadi kan takut ya, sedih, karena setelah Ramadan itu kok malah berasa lebih berat, karena jamaahnya itu hilang satu persatu gitu nggak sih teman-teman? Jadi tantangannya itu lebih banyak kalau waktu Ramadan misalkan, bau masakan misalkan, ya Allah jadi lapar. Nah ada yang ngingetin, jangan, kamu kan puasa gitu kan, kalau misalkan waktu Ramadan. Coba kalau misalkan lagi puasa sendirian, pasti bau masakan nih. Terus temannya, ayo mau wae kan salah puasa Senin Kamis ngapain, kan itu sunnah misalkan gitu. Karena jamaahnya itu nggak banyak, karena nggak bareng-bareng gitu. Jadi tantangannya itu lebih banyak gitu. Nah, mungkin teman-teman yang lain ada yang mau tanya? Dik Sabira mungkin, Mbak Niswatun Nafiah, silahkan. Masih ada waktu? Kalau yang terkendala sinyal bisa lewat chat, diketik di chat. Ini yang masih stay tinggal beberapa orang ya, tapi masih mendengar suara saya, teman-teman? Masih, Mbak. Masih. Kak Siva ada pertanyaan nggak Kak Siva? Enggak. Enggak. Mungkin yang lain? Oh iya, insya Allah sudah jelas, Masya Allah, luar biasa. Mungkin yang lain? Mbak Elvi mau tanya lagi, mungkin ada pertanyaan yang lain? Dek Sabira? Belum, Mbak. Mbak Elvi belum. Dek Sabira geleng-geleng. Oke. Lagi dikir ya, Dek? Siapa ini Mbak Fitri apa Mbak Heni ya? Yang APT Banyu Biru tuh.
Oh iya, Mbak Nafi. Mbak Iyaki, semoga kita bisa diistiqomahkan dalam iman dan Islam. Amin, 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 amin. Moga-moga Mbak Nafi senantiasa dalam kesehatan ya, di yang jauh di sana ya. Semoga kita bisa dipertemukan di event Halakoh Cinta yang selanjutnya. Ini sudah tidak ada pertanyaan ya, teman-teman, atau mungkin masih malu-malu nih? Masa malu-malu? Nggak usah malu-malu lah. Karena udah kenal ya teman-teman ya. Amin. Oke. Sambil nunggu mungkin ada yang sedang mengetik. Oh iya. Karena mungkin sudah jelas ya ini ya. Semua ya. Mbak Dian. Mbak Dian. Apakah tadi sudah full mendengarkan jawaban dari Mbak Indri? Cuman udah lumayan terakhir-akhir kayaknya. Oh, Kepotongnya. terakhir-akhir. Oh, kepotong. Iya. Sampai bagian mana, Mbak, terpotongnya? Banyak? Mana ya? Mana ya tadi? Iya, itulah Mbak Ya, pokoknya. itulah. Nanti tak lihat rekodnya aja. Oh ya, oke, siap. Nah, mungkin nih Mbak Dian mau mendengarkan lagi sekilas ya, karena kita udah sampai di penghujung acara. Ini kita mau closing statement dari Mbak Indri. Silahkan Mbak Indri. Ya, sebagai conclusion dari apa yang kita bahas hari ini, ya, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa bertumbuh dengan cinta-cinta yang kita dapatkan di bulan Ramadan, ya. Bahwa Ramadan itu bukan akhir dari perjuangan kita, justru untuk kita itu bisa menjalankan ketaatan yang berikutnya, ya. Maka senantiasa kita butuh di hari-hari terakhir bulan Ramadan ini untuk senantiasa mengkoreksi diri kita, ya, mengkoreksi amal-amal kita, dan kita berdoa betul sama Allah, mudah-mudahan Allah itu mengampuni dosa-dosa kita, dan memang kita itu layak untuk mendapatkan kemenangan, ya. Kita layak untuk berhari raya, ya. Karena orang yang berhak untuk berhari raya itu adalah orang-orang yang mereka itu meningkat ketakwaannya, gitu ya. Jadi selepas bulan Ramadan justru kita punya PR yang lebih berat, tapi ketika di bulan Ramadan kita sudah digembleng, insya Allah akan jadi semakin mudah, ya. Memang mendapatkan kemenangan itu mudah, tapi mempertahankan itu yang susah, ya. Kalau tadi menambahi dari apa yang ditanyakan oleh Mbak Dian tadi, ya, kalau hari raya Idul Fitri itu adalah kita itu seolah kembali kepada fitrah kita, gitu ya. Kita itu kembali suci, gitu ya, karena kita dosa-dosanya itu sudah diampuni oleh Allah, gitu ya, dan pahalanya juga melimpah, gitu ya. Seperti kalau disamakan itu kayak bayi yang baru lahir, gitu ya. Tapi jangan berpuas diri, gitu, karena kemenangan itu nanti bisa tetap kita dapatkan, atau malah ketika kita tidak lagi menjalankan ketaatan itu, ya predikat takwa itu, predikat menang itu tadi ya akan jatuh lagi, gitu. Dan sebetulnya itu ya poinnya. Poinnya itu adalah bagaimana kita menjaga predikat kemenangan itu tadi, ya. Karena kalau kita tidak menjaganya, maka ya kita tidak akan lagi menjadi seorang pemenang, ya. Insya Allah itu mudah-mudahan kita bisa bertemu di bulan Ramadan yang berikutnya dengan semangat yang lebih baru lagi, dengan yang lebih baik lagi, ya. Ini saya mewakili dari tim dari Halakoh Cinta, karena nanti sudah tidak ada lagi ya kajian lagi, ya. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangan yang mungkin yang kita lakukan, ya, yang tidak, ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedih banget nggak sih? Ini tuh kayak kajian terakhir, terus jangan nangis, jangan nangis. Tetap baik ya. Jadi ini memang menjadi tanda akhir dari kajian Ramadan yang sudah
didesain oleh tim Halakoh Cinta yang temanya itu adalah terselip makna dalam kehadiranmu. Nah, itu udah dibagi jadi beberapa subtema. Yang pertama tadi, kehadiranmu yang tak kusadari. Terus yang kedua, berjalan bersamamu. Yang ketiga, menemukan rasa. Yang keempat, apa tema kita hari ini? Apa ya? Yang ada di layar itu bertumbuh dengan cinta. Yang udah diilustrasikan sama Mbak Indri tadi ya di PPT-nya. Jadi yang subtema pertama itu kita baru biji kecil sekali. Kayak, wah ini Ramadan, ya Allah aku mau bangun sahur aja masih males-malesan. Masih tahap transisi. Nah, menuju subtema yang kedua, udah mulai berjalan nih. Berjalan sama siapa? Sama Ramadan tentunya. Kalau udah mulai berjalan itu kan saling kenal lagi, saling kenal lagi. Nah, menjadikan, masih ingat gak membahas tentang apa? Membahas tentang menjadikan Ramadan itu sebagai tameng kita gitu. Nah, menjadi tameng kita untuk selalu dalam ketaatan. Kemudian pembahasan yang ketiga, itu menemukan rasa. Nah, ini sudah mulai benih-benih cinta sama Ramadan itu mulai kuat nih di subtema yang ketiga atau kajian minggu ketiga. Nah, itu dari tahap pertama yang masih sifatnya memaksa atau terpaksa, kemudian kita udah diajak untuk terbiasa. Sekarang minggu ketiga setelah menemukan rasa kita semakin candu. Pengen lagi, pengen lagi. Kayaknya kemarin aku baru khatam, kayak tadi Mbak Elvi, baru khatam 2,5. Kayaknya hari ini karena mumpung libur, aku mau khatam 4 juz atau 5 juz mungkin. Atau langsung 30 juz, mungkin gitu ya. Nah, di minggu keempat ini kita sudah tumbuh menjadi, tadi kalau dari biji, kemudian muncul tunas 1, minggu ketiga muncul daun-daun mungkin. Nah, untuk minggu keempat ini kita udah menjadi tumbuhan yang sempurna. Jadi kayak ada bunganya, ada daunnya, ada batangnya. Nah, berarti tugas kita kayak tadi yang udah ditanyain sama Mbak Dian, bukan akhir perjuangan, tapi awal untuk mempertahankan keistiqomahan tadi. Jadi misalkan nih, kalau kita itu memulai itu emang berat ya, tapi lebih berat untuk istiqomah, ya enggak teman-teman? Jadi semoga kita senantiasa dalam jamaah yang selalu mengingatkan kita dalam keistiqomahan. Jadi misalkan nanti kalau lagi futur, lagi kayak mood swing tadi ya, cepet banget berubahnya kayak males, terus tiba-tiba males gak mau ngapa-ngapain. Nah itu ada jamaah yang mengingatkan kita, teman soleh yang mengingatkan kita gitu. Nah, terima kasih teman-teman untuk kesempatan hari ini. Senang sekali bisa bertemu teman-teman yang hebat, mau meluangkan waktunya di tengah kesibukannya. Iya Mbak Dian, aku juga sedih Mbak De. Semoga kita bisa bertemu lagi ya Mbak. Jadi terdistract sama chatnya Mbak Dian, nggak apa-apa. Jadi alhamdulillah kita sudah melewati acara-acara. Tadi Mbak Indri sudah mewakili teman-teman tim Halakoh Cinta. Nah di sini saya juga mau minta maaf sama teman-teman mungkin dari tim kami kurang maksimal, mungkin dalam kajian atau acara yang lain, kayak ngabuburit, kemarin buka bersama, terus ada acara mungkin tadarus ya, kita minggu setiap hari Jumat dan Sabtu itu ada tadarus, mungkin ada kekurangan. Nah itu kami meminta maaf kepada teman-teman semuanya. Semoga kita bisa menjadi lebih baik lagi. Mungkin kalau ada kritik dan saran bisa langsung diungkapkan aja di grup pendamping ya, karena kita kan masih join di grup pendamping gitu ya. Nah, alhamdulillah. Aduh, pengen nangis sih. Kita berpisah beneran nih. Gimana dong? Nggak apa-apa, nanti insya Allah tim Halakoh Cinta siap untuk membuat kajian-kajiannya yang tentu saja lebih menarik. Oke, teman-teman, ini janjinya siap ikut ya, siap istiqomah ya teman-teman semuanya ya. Oke. Jangan lupa bawa jamaah yang banyak, karena kalau
bareng-bareng itu kan lebih semangat gitu ya. Nah, ini ada Mbak siapa nih? Mbak Heni atau Mbak Fitri gitu ya. Itu semoga kita bisa ikut kajian lagi di Ramadan berikutnya. Amin, amin. Mungkin nggak nunggu Ramadan lagi ya Mbak. Besok mungkin bulan depan Halaqah Cinta mau ngadain kajian lagi harus ikut. Nggak perlu, jangan hanya waktu Ramadan aja kajiannya, tapi di bulan-bulan yang nggak Ramadan atau bulan-bulan biasa bisa terus ikut gitu. Next sawalan, wah ini Mbak Indri sudah mengeluarkan kode-kode. Kira-kira tim Halaqah Cinta udah menyiapkan apa nih di bulan Syawal nih? Mau ngasih bocoran nggak nih Mbak Indri atau masih rahasia? Masih RHS. Masih RHS. Nah, karena masih rahasia mungkin masih digodok. Kalau enggak masih dirinci nih kira-kira mau acara apa aja ya, biar seru ya. Nah, teman-teman juga misalkan pengen, kayaknya sawalan pengennya gini deh Mbak, bisa deh nanti di komen di grup ya teman-teman ya. Nanti bisa kirim kesan, pesan, mungkin ada kritik juga. Pastinya cerewet banget mungkin gitu. Enggak ya? Biar nggak ngantuk ya teman-teman ya. Nah, jadi tadi saya udah bilang ya sudah, tapi nggak ditutup-tutup. Nah, ini yang sudah beneran, saya akan menutup kajian kita pada pagi sampai siang hari ini. Ketupat opor, oke. Mbak Dean yang bawa ya Mbak De. Mungkin ini Mbak Heni di Banyu Biru kan banyak ini ya, mujair, nanti bawa ya Mbak ya. Mujair nanti dibakar atau kayaknya bisa diopor enak nggak ya? Bisa. Menu baru di Halaqah Cinta. Opor mujair, mungkin gitu ya. Oke, teman-teman. Ini sekian lagi, sekian kalinya. Mohon maaf lagi kalau misalkan ada salah kata, ada kurang maksimal, semoga bisa bawa, keren. Mungkin butuh bantuan untuk menjaring Mbak, memberanjang mujairnya, bisa langsung kontak kami ya, nanti siap untuk naik perahu bersama. Amin Mbak Dean, ini harus bumbu opor dan ayamnya ya, ini kan Mbak Heni udah bawa ikannya, berarti Mbak Dian bawa ayam dan bumbunya. Nanti tim Halaqah Cinta siap menyediakan tempat aja. Ya, ini sekian lagi nih, aku bilang sekian lagi. Alhamdulillah. Ya Allah, Mbak Dian ngetawain terus kok. Ya sudah minta maaf banyak, sudah berterima kasih banyak. Ya Allah Mbak Dian, oke. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan keluar dulu.